Salam Kudus, kembali lagi kita di channel ini. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita baru saja memperingati akan kematian dan kebangkitan Kristus. Patutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang besar. Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, mati tersalib. Darahnya yang tercurah itu telah menghapus dosa kita, isi dunia ini, satu kali dan untuk selama-lamanya bagi yang percaya kepadanya. Namun masih ada keraguan di hati manusia. Yesus menawarkan kepastian keselamatan ke surga itu hanya dengan beriman melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Namun manusia masih menyaksikan akan tawaran Yesus itu. Mereka masih beranggapan bahwa ke surga itu iman ditambah dengan perbuatan. Tetapi Alkitab mencatat dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Bahkan di Titus 3 ayat yang kelima. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya bahwa ke surga itu hanya pemberian Allah semata, hanya kasih karunia. Tetapi manusia tidak mau menerima itu. Manusia beranggapan dengan berbuat baik, manusia bisa diselamatkan. Tetapi Efesus 2 ayat yang ke-10 menjelaskan bahwa pekerjaan baik itu Allah siapkan kepada kita setelah kita percaya. Allah hanya ingin kita hidup di dalamnya. Kalau pekerjaan yang Allah siapkan, kita manusia tidak mampu untuk melakukannya. Apalagi pekerjaan yang dilakukan oleh kita sendiri. Jelas tidak mampu. Karena Alkitab mencatat pada Roma 3 ayat yang ke-10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan di Roma pasal 3 ayat yang ke-12. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan perbuatan baik tidak ada seorang pun yang layak masuk ke dalam surga. Yesus menawarkan jalan keselamatan yang begitu mudah, cukup dengan beriman. Tapi manusia tidak menginginkannya. Kalau memang ke surga hanya dengan iman, bagaimana dengan perbuatan baik? Di dalam 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-14 dikatakan bahwa jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Berarti bahwa pekerjaan baik seseorang itu untuk mendapatkan upah kelak di dalam surga. Bukan jalan keselamatan ke surga. Karena jalan keselamatan ke surga itu hanya melalui iman kepada karya penyaliban Yesus. Sedangkan pekerjaan baik seseorang itu untuk mendapatkan upah kita kelak di dalam surga. Ada 6 kategori pengujian di dalam surga. Yang pertama adalah emas, yang kedua perak, yang ketiga batu permata, 4 kayu, 5 rumput kering, dan 6 jerami. Jika pekerjaan seseorang yang dibangun di atas dasar emas, perak, dan batu permata, ketiga unsur ini jika diuji di dalam api,
ketiga unsur ini tidak terbakar. Ini berarti bahwa pekerjaan seseorang yang dibangun di atas dasar emas, perak, dan batu permata, pekerjaan ini akan mendapat upah. Sedangkan pekerjaan seseorang yang dibangun di atas dasar kayu, rumput kering, dan jerami, jika diuji dalam api, pekerjaan ini akan tiga unsur ini akan terbakar. Ini berarti bahwa pekerjaan yang dibangun seseorang di atas dasar kayu, rumput kering, dan jerami, maka pekerjaan orang tersebut tidak mendapat upah. Lantas, jika pekerjaannya terbakar, bagaimana dengan keselamatan mereka? Di dalam 1 Korintus yang ketiga pada ayatnya yang ke-15 dikatakan, jika pekerjaan seseorang terbakar, dia akan menderita kerugian. Otomatis dia gak dapat upah. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Berarti bahwa ia akan menderita kerugian. Dan kelak ia akan tertunduk malu di hadapan Allah. Saudara, janganlah kita buang-buang kesempatan. Berimanlah sungguh pada karya penyaliban Yesus, bahwa di atas kayu salib darah Yesus yang tercurah itu sudah menghapus dosamu, dosa saudara dan saya satu kali dan untuk selama-lamanya. Pastikan kita ada di dalam surga. Selama kita masih ada di bumi ini, kejarlah pekerjaan baik untuk upah kita kelak di dalam surga. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang menjemput kita di awan-awan. Tetapi selagi ada kesempatan, kita harus berbuat baik. Karena pekerjaan baik kita ini untuk mendapat upah di dalam surga. Percayalah dengan segenap hatimu. Jangan ragu. Yesus berjanji, Yesus akan menepatinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.